Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangis atas rahasia yang baru saja terbongkar. Aulia berdiri di depan pintu rumah, tubuhnya gemetar bukan karena dingin tapi karena tapan ayahnya yang penuh amarah. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya, mendorongnya keluar ke teras basah. Pintu dibanting keras hingga bergema di telinga Aulia seperti onis akhir. Aulia jatuh tersungkur di genangan air mata bercampur dengan hujan yang tak henti. Dia baru saja mengaku pada orang tuanya tentang cintanya pada seorang perempuan, Rina, teman kuliahnya yang telah menjadi lebih dari sekadar sahabat. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat pada norma agama dan masyarakat, langsung meledak. Ibu hanya diam, matanya penuh kekecewaan yang tak terucap, tapi tak berani membela. "Pergi. Jangan kembali sebelum kau sadar ini dosa besar," kata ayahnya sebelum pintu terkunci. Aulia berjalan tanpa arah di jalanan basah, ponselnya mati karena hujan, dompetnya tertinggal di rumah. Dia berpikir tentang bagaimana semuanya dimulai. Di kampus Universitas Indonesia, dia bertemu Rina di kelas sastra. Rina, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aulia merasa diterima untuk pertama kalinya. Mereka belajar bersama, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Lambat laun, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aulia tahu ini salah di mata masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis dilarang dan dicemooh. Tapi hati tak bisa bohong. Malam itu, ayahnya menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Aulia yang lupa dikunci. "Kau sudah merusak nama keluarga," bentaknya. Aulia mencoba menjelaskan, "Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintai dia." Tapi kata-kata itu hanya menambah api. Kini, di jalanan Gelora Bung Karno yang sepi, Aulia merasa dunia runtuh. Apa yang harus dia lakukan? Kembali dan berpura-pura? Atau pergi dan menghadapi dunia yang tak ramah? Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Seorang perempuan turun, payung di tangan. "Kau baik-baik saja? Masuklah, hujan deras begini." Suaranya lembut tapi tegas. Aulia ragu tapi dingin yang menusuk membuatnya masuk. Perempuan itu bernama Sari, seorang jurnalis relance yang kebetulan lewat. "Aku lihat kau dari jauh, seperti orang hilang," kata Sari sambil menyodorkan handuk kering dari bagasi. Mereka berbincang di dalam mobil. Aulia menceritakan secuil kisahnya, tanpa detail. Sari mengangguk, "Jakarta keras, ya. Banyak cerita seperti ini." Sari mengantar Aulia ke sebuah kai kecil di Kemang yang masih buka malam. Di sana, sambil minum teh hangat, Sari mendengarkan lebih banyak. "Aku juga pernah mengalami hal serupa," kata Sari pelan. "Tapi itu dulu." Aulia terkejut. Apakah Sari juga? Sari ternyata adalah seorang lesbian yang sudah keluar dari keluarganya bertahun lalu. Dia hidup mandiri, menulis tentang isu sosial di media online. "Kau tak sendirian," katanya. Aulia merasa hangat untuk pertama kalinya malam itu. Tapi di balik kebaikan Sari, ada sesuatu yang tak terlihat. Sari sebenarnya sedang mencari cerita untuk artikelnya tentang diskriminasi di Indonesia. Apakah pertemuan ini kebetulan semata? Pagi menjelang, Sari menawarkan tempat tinggal sementara di apartemennya di Sudirman. Aulia menerima, tak punya pilihan lain. Di sana, dia menghubungi Rina melalui ponsel Sari. "Aku diusir, Rin," bisik Aulia. Rina panik, "Aku datang sekarang." Tapi Aulia menahan, "Tunggu dulu. Aku perlu pikir." Konflik dalam hati Aulia mulai bergolak. Apakah dia harus mempertahankan cinta ini atau menyerah demi keluarga? Sementara itu, di rumah, ayah Aulia marah besar. Ibu mencoba menenangkan, "Mungkin dia hanya bingung, Mas." Tapi ayahnya tegas, "Tidak ada tempat untuk itu di rumah ini. Ini melawan agama dan budaya kita." Dia mulai menghubungi saudara-saudara untuk membantu Aulia kembali ke jalan benar.
Tekanan sosial mulai menumpuk. Aulia di apartemen Sari melihat-lihat buku-buku tentang hak asasi manusia. Sari bilang, kau harus kuat. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya. Aulia mengangguk tapi ragu. Apakah Sari benar-benar teman atau ada agenda lain? Pagi di apartemen Sari terasa asing bagi Aulia. Bau kopi hitam yang Sari seduh membuatnya ingat rumah, di mana ibu selalu menyajikan sarapan dengan senyum. Tapi sekarang, rumah itu terasa jauh. Rina datang siang itu, wajahnya pucat karena khawatir. Kenapa kau tak bilang lebih awal? Tanya Rina sambil memeluk Aulia erat. Sari meninggalkan mereka berdua, katanya ada urusan kerja. Di kamar kecil apartemen, Aulia dan Rina berbicara hati ke hati. Aku tak bisa hidup tanpa kau, Lia, kata Rina. Mereka bertemu 2 tahun lalu di kelompok studi sastra, di mana Rina membaca puisi tentang cinta terlarang. Aulia terpesona. Kini, cinta itu menjadi beban. Tapi keluargaku. Masyarakat, gumam Aulia. Rina meyakinkan kita bisa pergi ke Bali mulai baru. Aku punya teman di sana. Sari kembali sore hari, membawa makanan dari warung Padang. Kalian berdua tampak bahagia, katanya sambil tersenyum. Aulia memperkenalkan Rina. Sari mengangguk, senang bertemu. Aku tahu rasanya jatuh cinta pada seseorang yang salah di mata orang. Percakapan mengalir, Sari berbagi ceritanya. Dia pernah menikah dengan pria karena tekanan keluarga, tapi bercerai setelah sadar identitasnya. Aku kehilangan segalanya, tapi dapatkan kebebasan, katanya. Malam itu, Aulia tidur gelisah. Mimpi buruk tentang ayahnya yang mengejar dengan batu di tangan. Bangun pagi, dia mendapat pesan dari ibu, pulanglah, nak. Ayah marah, tapi dia khawatir. Aulia ragu. Apakah ini jebakan? Sari menyarankan hubungi dulu. Jangan langsung pulang. Aulia menelepon ibu, suara ibu bergetar. Ayah ingin bicara dengan Ustadz. Dia bilang kau bisa disembuhkan. Kata disembuhkan menusuk hati Aulia seperti pisau. Dia marah, aku bukan sakit, Bu. Telepon ditutup. Rina marah juga, mereka tak paham. Kita harus pergi. Tapi Aulia tak yakin. Dia mencintai keluarganya. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Apakah dia siap kehilangan itu demi Rina? Sari mengajak Aulia ke acara komunitas lebih kecil di sebuah kai tersembunyi di Tamrin. Di sana, Aulia bertemu orang-orang seperti dirinya. Ada yang cerita tentang diskriminasi di tempat kerja, ada yang kehilangan hak waris karena orientasi. Kau tak sendirian, kata seorang aktivis. Aulia merasa dikuatkan tapi juga takut. Bagaimana jika keluarganya tahu? Sementara itu, ayah Aulia bertemu Ustadz di masjid dekat rumah di Depok. Anak saya terpengaruh lingkungan buruk, katanya. Ustadz menyarankan deruyah dan konseling. Ayah setuju, mulai mencari Aulia melalui teman-temannya. Tekanan meningkat. Rina dan Aulia berdebat. Rina ingin mereka kabur, Aulia ingin mencoba bicara lagi. Kau pilih mereka atau aku, tanya Rina. Aulia diam di sini, konflik inner muncul. Apakah cinta sejati harus mengorbankan segalanya? Sari diam-diam mencatat cerita Aulia untuk artikelnya. Ini bisa membantu banyak orang, pikirnya. Tapi apakah itu pengkhianatan? Sari ragu, tapi ambisinya kuat. Dia hubungi editor, aku punya cerita bagus tentang lesbian diusir keluarga. Aulia menemukan catatan Sari secara tak sengaja. Apa ini, tanyanya. Sari bohong, hanya draft kerja. Aulia curiga, tapi tak bertanya lebih lanjut. Ketegangan mulai tumbuh. Hari ketiga di apartemen Sari, Aulia mendapat panggilan dari ayahnya. Pulang sekarang atau jangan pernah kembali, katanya tegas. Aulia gemetar, ayah, tolong pahami aku. Ayah marah, tidak ada yang dipahami.
Ini melawan Tuhan. Telepon mati. Aulia menangis, Rina menghibur. Kita bisa hidup tanpa mereka, kata Rina. Tapi Aulia tak bisa. Dia ingat masa kecil, ayah mengajarinya naik sepeda di Taman Monas. Sekarang ayah itu seperti monster. Sari menyarankan mediasi. Aku kenal psikolog yang spesialis isu ini. Aulia setuju. Mereka bertemu psikolog di sebuah klinik di Senayan. Psikolog bilang orientasi bukan pilihan tapi penerimaan butuh waktu. Pulang dari sana, Aulia merasa lebih baik. Tapi di jalan dia melihat poster antil di pinggir jalan, lindungi keluarga dari penyimpangan. Itu dari kelompok konserati. Aulia merasa terancam. Di Indonesia, undang-undang diskriminasi masih ada, meski tak langsung. Rina marah melihat poster itu. Kita harus lawan, katanya. Mereka bergabung dengan grup online aktivis. Di sana, cerita horor, orang dibunuh karena orientasi, keluarga memaksa kawin. Aulia takut. Ayah Aulia, Manuhile, bertemu saudaranya di Bogor. Kita harus ambil Aulia paksa, kata paman. Mereka rencanakan penyelamatan. Ayah setuju meski hati kecilnya ragu. Sari akhirnya bilang pada Aulia tentang artikel. Aku ingin tulis ceritamu, anonim tentu. Aulia marah, kau gunakan aku. Sari membela, ini untuk perubahan sosial. Mereka bertengkar. Aulia merasa dikhianati. Kau sama seperti yang lain. Rina mendukung Aulia, kita pergi dari sini. Mereka pindah ke kosan murah di Tanah Abang. Di sana, Aulia bekerja paruh waktu di toko buku. Tapi ayah menemukan alamat melalui teman. Malam itu, ayah datang dengan paman. Ikut kami, perintah ayah. Aulia menolak, tidak. Pertengkaran hebat. Rina campur tangan, biarkan dia. Ayah marah, kau yang merusak anakku. Mereka hampir adu isik. Polisi datang, urusan selesai damai. Tapi luka dalam hati bertambah. Aulia depresi. Apakah aku salah mencintai kau, Rin, tanyanya. Rina jawab, tidak. Masyarakat yang salah. Tapi keraguan muncul. Apakah hubungan ini layak diperjuangkan? Sari minta maaf melalui pesan. Aku salah. Artikel tak akan terbit. Aulia makan tapi kepercayaan rusak. Konflik masyarakat di kerja, Aulia dicemooh rekan karena rumor. Lesbia, bisik mereka. Aulia hampir dipecat. 2 minggu kemudian, Aulia dan Rina hidup susah di kosan. Uang menipis, tekanan naik. Rina dapat tawaran kerja di Surabaya, aku pergi dulu, kau susul. Aulia setuju, tapi hati berat. Sendirian, Aulia hubungi ibu diam-diam, Bu, aku rindu. Ibu menangis, pulanglah, tapi tanpa dia. Aulia tergoda. Apakah dia bisa berpura-pura? Di masjid, dia berdoa, mencari jawaban. Tapi hati bilang tidak. Ayah rencanakan pernikahan paksa dengan anak teman. Ini untuk selamatkan dia, katanya. Sari hubungi Aulia lagi, aku punya Ino. Ayahmu rencanakan sesuatu. Aulia panik. Dia konfrontasi ayah di rumah. Ayah mau kawinkan aku paksa. Ayah diam lalu bilang, ya, demi kebaikanmu. Aulia marah, ini bukan kebaikan. Ini pemaksaan. Ibu campur, tolong hentikan. Pertengkaran pecah. Aulia pergi, tapi ayah ikut. Di jalan, ayah bilang, aku takut kau menderita di akhirat. Untuk pertama kalinya, Aulia lihat kerapuhan ayah. Ayah juga menderita, pikirnya. Tapi dia tegas, aku pilih bahagiaku sendiri. Rina kembali dari Surabaya, tapi bawa berita buruk. Aku ketemu mantan dan aku ragu. Ternyata Rina pernah pacaran dengan pria. Mungkin aku bi, katanya. Aulia hancur. Kau khianati aku. Rina jelas, tidak.
Aku masih cinta kau. Tapi kepercayaan retak. Mereka bertengkar hebat. Aulia merasa sendirian lagi. Sari tawarkan bantuan lagi. Aku bisa bantu kau pindah ke Yogyakarta, ada komunitas aman. Aulia terima tapi ragu. Konflik puncak, ayah datang ke kosan dengan Ustad. Mereka lakukan jeruyah, paksa Aulia. Aulia melawan, kabur. Di jalan dia jatuh, terluka. Aulia dirawat di rumah sakit kecil di Cikini. Sari datang, aku dengar dari Rina. Rina juga datang, makan aku, Lia. Mereka baikan tapi hubungan rapuh. Ayah datang ke rumah sakit, wajahnya lelah. Aku salah, nak. Aku takut kehilangan kau. Untuk pertama kalinya, ayah minta maaf. Tapi aku tak bisa terima itu. Aulia bilang, ayah tak harus terima, cukup hormati. Ibu meyakinkan ayah. Lambat laun, ayah lunak. Pulanglah, tapi tanpa dia. Aulia tolak, aku tak bisa pisah dari diriku sendiri. Aulia pindah ke Yogyakarta dengan bantuan Sari. Di sana, dia mulai baru kerja di Ngohaklub. Rina ikut, mereka perbaiki hubungan. Tapi ayah sakit karena stres. Aulia kembali, rawat ayah. Di ranjang sakit, ayah bilang, aku sayang kau apa adanya. Rekonsiliasi terjadi meski tak sempurna. Sari terbitkan artikel anonim bantu banyak orang. Aulia sadar, pengkhianatan awal jadi berkah. Tahun kemudian, Aulia hidup bahagia, tapi ingat perjuangan. Apakah mencintai seseorang yang salah di mata masyarakat selalu berakhir bahagia, atau apakah pengorbanan itu sia-sia?